Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wasi' alladzi intashara fadluhu bil qaribi wasyasi'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mudafi'. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu az-zahidul qani'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ad-diya'il lami' sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyyish syafi'. وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه ومن كان لسنته التابع أما بعد حضرة المحترمون والمكرمون para kiai, ustaz, para haji rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha luas rahmatnya, sehingga di antara rahmahnya adalah memberikan kita hidayah dan taufik serta inayah. Di malam hari ini dipertemukan kembali kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah marilah kita doakan selalu semoga tercurah atas kekasih kita yang paling utama, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita pun termasuk golongan yang dicintai beliau serta mencintai beliau dan berhak mendapatkan syafaat yang khusus dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah sampai kajian yang lumayan banyak, hampir setengah kita mengkaji Asmaul Husna. Maka pada malam hari ini kita akan sampaikan Asmaul Husna setelah Al-Mujib, Zat yang maha mengabulkan doa, adalah Al-Wasi'. Al-Wasi'u, Al-Wasi' maknanya Zat yang maha luas. Tetapi kita ingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat seperti sifatnya makhluk yang punya jarak, yang punya ukuran, takaran, timbangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha luas dengan sifat yang sesuai dengan sifat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah maha luas, tidak boleh kita menganggap Allah itu luas seperti luasnya langit yang kita lihat, karena tidak bisa dibandingkan. Nanti ada yang membandingkan luas mana Allah sama langit, karena memang Allah tidak bisa disifati dengan sifat makhluk. Lalu bagaimana kita tahu, bagaimana kita memahami makna luas? Al-Wasi'u, yang maha luas. Sama ketika kita memahami Allah Al-Azim, maha agung. Maha agungnya Allah bukan seperti gunung. Maha agungnya Allah adalah kemuliaan Allah, sifat-sifat Allah melampaui batas pikiran manusia. Maka Al-Wasi' maknanya adalah
wasi'ul ilmi. Yang pertama makna dari al-wasi', maha luas, adalah Allah luas ilmunya. Itu al-wasi'. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah ya wasi'al ilmi, ya Allah yang maha luas ilmunya. Maka ketika ada orang yang kalau ditanya apa-apa bisa ngejawab, segala hal dia bisa ngejawab, biasa kita sebut ini ilmunya luas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wasi'ul ilmi. Allah sendiri yang menafsirkan al-wasi'ati ini dalam firman-Nya, wa innallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-wasi', zat yang maha luas ilmunya. Yang pertama. Yang kedua, maknanya al-wasi' adalah wasi'ul maghfirah. Allah maha luas ampunannya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah menyampaikan, sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang maha luas ampunannya. Segala macam dosa, kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka semua akan diampuni oleh Allah dengan sifatnya, dengan asma'nya, wasi'ul maghfirah. Yang ketiga, makna al-wasi' adalah wasi'ur rahmah. Artinya zat yang maha luas rahmatnya, maha luas pemberiannya kepada kita. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah wasi'ul ghina, zat yang maha luas kekayaannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala al-wasi', maknanya adalah maha luas ilmunya, maha luas ampunannya, maha luas rahmahnya, kasih sayangnya, dan maha luas kekayaannya. Sudah paham Bapak-bapak? Oh, begitu ya. Kita harus belajar dan harus mengaji dan mengkaji dari salafus salih yang memahami Al-Quranul Karim, yang memahami tauhid dengan benar, yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak menjisimkan Allah, tidak menganggap Allah luas. Langit kan luas banget nih, Allah lebih luas lagi. Bukan itu. Tadi sudah disebutkan tentang makna al-wasi', zat yang maha luas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa makna luas ilmunya? Huwallazi ya'lamu ma qad waqa'a wa ma yaqa'ul an wa ma sayaqa'u wa ma la yaqa'u. Yang artinya maha luas ilmunya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengetahui apa-apa yang sudah terjadi. Mungkin bapak-bapak ngalami, udah ada kejadian kemarin, kita ngerti nih, tapi apakah sedetail itu kita tahu? Yang telah terjadi, ya kalau kita belum lahir, kita nggak hadir, ya kita nggak tahu. Maka kita sangat pendek sekali, sangat sempit sekali ilmunya. Wa ma yaqa'u, dan Allah maha mengetahui apa yang sedang terjadi. Paling kita ngertinya ini kan, yang sedang terjadi adalah kita lagi ngaji. Barusan tadi kita habis ngopi, makan, kita tahu. Tapi detail pun kita nggak tahu. Wa ma sayaqa'u, dan Allah juga mengetahui apa-apa yang akan terjadi. Ini bapak-bapak jangan sok tahu. Bisa jadi bapak-bapak ini besok masuk surga semua, Pak. Jangan sok tahu mau masuk neraka. Nggak boleh begitu, kita nggak boleh sok tahu. Ya, kita husnudzon ya. Insya Allah kita ngopi lagi di sana. Allahumma amin.
Ada lagi wa ma la yaqa'u. Dan Allah juga Maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Jadi mungkin Allah sudah tahu kalau kita nanti masuk surga tanpa hisab semua. Mudah-mudahan saja, Allahumma amin. Kenapa? Karena orangnya kalau ngasih juga gak pakai hitungan. Kalau sedekah gak pakai hitungan. Ikhlasnya luar biasa. Baca salawatnya Masya Allah. Barangkali jadi sababiyah masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Jadi gak usah sok tahu. Kita nganggap kita nanti bakalan masuk neraka. Jangan sok tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa artinya wasi'ul maghfirah? Huwa alladhi yashmulu maghfiratuhu jami'a dhunubil ibad. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ampunannya ini mengalahkan, menyeluruh, menghapus semua macam dosa hamba-hambanya. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Terus oh ya udah hafal teman malu ya. Wa abu'u bi dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalimat terakhir. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak akan mampu menghapus, tidak akan mampu menghilangkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Kita mungkin bisa mengampuni seseorang, tapi apa efek ampunan kita kepada orang tersebut kita nggak tahu pasti. Tapi kalau Allah sudah menghendaki mengampuni hamba-hambanya, semua dosa hambanya akan hilang. Nah, ini maknanya wasi'ul maghfirah. Jadi jangan sombong juga. Kalau kita dosanya banyak, kita nggak mau doa. Katanya, Ustadz saya malu doa. Kenapa? Banyak dosa. Kan doa sama dosa kan dikit beda kalimatnya, hurufnya. Iya. Doa dan dosa. Ada dekat-dekat gitu ya. Justru karena kita banyak dosa, kita harus mohon, berdoa agar diampuni segala dosa. Jadi kita jangan sombong mentang-mentang dosa kita banyak kagak mau doa. Na'udzubillah min. Paham Pak ya? Iya. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah yang banyak dosanya, maka kata Nabi, sebaik-baik orang yang dosa adalah orang paling banyak, paling baik mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya lucu ya, sebaik-baik orang yang berdosa. Emang ada orang dosa yang baik ya? Artinya orang yang berdosa ini akan menjadi baik, diampuni dosanya kalau dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sombong kalau dosanya banyak, jangan sampai nggak mau mohon ampun kepada Allah. Paham ya Bapak-bapak ya? Insyaallah begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa kita jadikan doa yang sangat baik dan keren, karena saya yakin ini akan menambah tawadhu kita kepada Allah. Doanya begini: Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min 'amali. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia boleh, ya Allah ampunanmu lebih luas daripada daripada dosaku. Ya Allah ampunanmu lebih luas daripada dosaku. Dosa sebanyak apapun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatuka arja 'indi min 'amali, dan kasih sayangmu, rahmatmu ya Allah lebih aku harapkan daripada amalku ini. Kita kadang-kadang pede,
sholatnya udah tahajud 30 tahun, duha 30 tahun, pede banget masuk surga tanpa hisab. Hafal Quran 30 juz. Kita pede banget, seolah amal kita ini bisa menyelamatkan kita. Padahal rahmah Allah lah, atas rahmat Allah kita bisa melaksanakan itu semua, Pak. Ya, jadi dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah yang luas, dengan rahmat Allah yang luas, bisa kita masuk surga, insya Allah. Allahumma amin. Jadi harapkan banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika kita banyak dosa, kita harap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi kalau seorang hamba punya kesalahan, jangan menjauh, dekati Allah, mohon ampunannya. Ini doa yang sangat baik. Jadi kita bukan beriktimat, bukan berpegang dengan amal kita yang banyak kita mesti masuk surga, bukan. Ini semua karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa maknanya? Wasi'ur rahmah, zat yang maha luas rahmatnya. Maknanya huwallazi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, bahwa dialah Allah zat yang maha luas rahmatnya, pemberiannya pada segala sesuatu, maka tidak ada yang bisa membatasi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau berdoa rahmat, berdoa mohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan untuk diri sendiri. Ya Allah, semoga jamaah ini dirahmati semua ya Allah, gitu. Jangan, ya Allah, semoga engkau rahmati aku dan orang yang sedekah malam ini, yang lain kagak. Enggak boleh begitu. Ya, karena rahmat Allah itu jangan dibatasi, sangat luas. Mudah-mudahan kita berhak mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wasi'ul ghina. Apa maknanya zat yang maha luas kekayaannya? Artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan kepada selain dirinya. Karena apa? Karena kekayaan Allah yang mutlak banyaknya, luasnya. Jadi seandainya kita kompak dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, kita kompak, baik jin ataupun manusia, berkumpul, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mohon apa permintaannya, maka pasti Allah akan mengabulkan setiap orang itu. Dan itu tidak membuat Allah kere, Pak. Enggak. Jadi jangan malu minta kaya. Kalau kita lagi sempit rezekinya, minta yang banyak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak, yang halal dan barokah ya Allah. Itu untuk ibadah. Ya, karena Allah mujibud da'awat, Allah wasi'ul ghina, zat yang maha luas kekayaannya. Jadi kalau minta jangan tanggung-tanggung, yang benar-benar karena Allah maha kaya. Ya Allah, saya mohon kepadamu, berilah rezeki bisa beli sepeda kecil, jangan beli mobil kayak kereta, bis, biar kita ziarah kuburnya nggak usah nyewa lagi. Allahumma Masya Allah. Jadi kita yang benar-benar ya, Allah wasi'ul ghina. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus bagaimana setelah kita tahu makna wasi'ul al-wasi', zat yang maha luas? Yang pertama, cara kita berakhlak dengan Asmaul Husna al-wasi' adalah yang pertama, jelas. Kita harus yakin bahwa al-wasi' termasuk nama dari nama-nama Allah al-husna, termasuk Asmaul Husna, harus yakin. Yang kedua, kalau kita yakin nih Allah maha luas ilmunya, jadi yang pertama ya, maka kita harus cukup dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang gerak ibadah kita, Pak. Kita harus cukup, merasa cukup dengan ilmu Allah. Cukup Allah yang tahu, kagak usah dipamer-pamerin, gak usah diupdate status, diviralin, gak usah. Malah takut nanti bisa merusak ibadah itu. Cukup Allah maha tahu. Ya, ini akhlak yang baik. Orang itu yakin Allah wasi'ul ilmi. Yang kedua, wasi'ur rahmah. Akhlaknya
wa ayyakuna razian rahmatahul wasi'ah. Kita harus mempunyai harapan yang benar, yang sungguh-sungguh kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang lagi dalam keadaan kesusahan, orang yang lagi sakit, terutama sakit keras, harus diutamakan agar dia bisa roja, punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sakit kalau kita datang, jangan kita bikin dia putus asa. Orang masuk angin ditengokin, oh iya tetangga saya masuk angin, mati langsung dia. Jangan begitu. Bapak ini masuk angin biasa, besok juga sembuh insya Allah. Begitu. Bikin orang lain jangan sampai putus asa, tapi tetap punya harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dosa kita banyak, meskipun banyak. Dan juga tadi yang saya sampaikan, jangan sampai membuat orang lain putus asa. Dosanya banyak loh, lu nggak boleh diampuni nih. Minum kopinya 4, bilangnya 1, jangan begitu ya. Jadi dosa-dosa itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bagaimana akhlak kita? Allah adalah wasi'ul rahmah, wasi'ul ghina, zat yang maha luas rahmatnya, zat yang maha luas kekayaannya. Tidak boleh kita hasud, jangan dengki ya, dengki dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada selain kita. Tidak usah iri, kalau mau minta aja sama Allah. Tetangga kita punya mobil Toyota DX, kita minta yang keren. Ya Allah, gak usah iri. Ya Allah, mohon anugerahkan aku, saya pengen mobil apa? Ya apa aja dah pokoknya. Gak usah iri. Toyota DX sudah jadul, diiriin, dihasutin, jangan ya. Mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika hamba-hamba Allah berakhlak, bertakhalluk dengan asma ini al-wasi', maka dia ruhaninya mempunyai asma namanya Abdul Wasi', hamba Allah yang maha luas. Maka karakter orang seperti ini Abdul Wasi' dijelaskan dalam kitab Jami'ul Ushul Awliya. Fa Abdul Wasi' huwa alladhi wasi'a kulla syai'in fadlan wa tawlan wala yasa'u syai'un li'ihatatihi bi jami'il maratib ila akhirih. Jadi orang yang sudah istiqomah dan mendapatkan anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berakhlak al-wasi', maka dia orang yang punyai keluasan dalam keutamaan, dalam pertolongannya, siapapun dia bantu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan khususnya kepada dia. Wala yasa'u syai'un, dia tidak akan sempit untuk memberikan apapun bantuan kepada sesama. Kenapa? Li'ihatatihi jami'al maratib, karena orang tersebut sudah banyak melingkupi tentang martabat, tentang derajat yang tinggi, akhlaknya, ilmunya, santunnya, dermawannya. Ini namanya Abdul Wasi'. Kelak di akhirat nanti, orang-orang yang punya nama Abdul Wasi' akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang punya nama Abdul Rahman, Abdul Hakim, Abdul Mujib, semua akan dipanggil dengan asma itu. Karena ini adalah nama kekasih Allah semuanya. Semua auliaillah Subhanahu wa ta'ala punya nama ini. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang sangat yakin dan beriman kepada Allah dan asmaul husnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau kita berakhlak dengan salah satu asmaul husna, mungkin lebih banyak, insya Allah itu akan sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan kalau istiqomah Allah berkenan mengangkat derajat kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang spesial dan khas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita semakin yakin, bertambah iman kita, bertambah kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala tutur kata saya mohon dimaafkan, mungkin ada yang menyinggung perasaan bapak-bapak, ada yang tidak pantas diucapkan, mohon halal dan maafnya bapak-bapak semuanya. Mohon maaf ya Pak ya. Terima kasih. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Dubtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.